يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Sebutan kaulah mujiaki tidak ditah sesepuh daripada Majelis Taklim Salsalina tidak ditah Bapak Arko dan juga kepada Raisul Jamiyah Majelis Salsalina tidak ditah Al-Ustaz Murtado dan juga kepada segenap asal yang mudah-mudahan kita seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kepada sahibul hajah dan segenap jamaah Majelis Taklim Salsalina. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga istiqamah di dalam mencari berkahnya Allah dan juga mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berkahnya para aulia dan juga para sholihin. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja masuk dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa amatna bi madadihi wa asrarihi fi darain amin. Amin. Mengenai maksiat badan, sebagian daripada maksiat badan kata ulama wa qati'ur rahmi dan memutuskan rahim, silaturahim. Jadi termasuk maksiat yaitu memutuskan silaturahim. Artinya kata-kata qati' memutuskan itu pertama ada hubungan lalu diputuskan pas amosuan. Pertama akor pas amoso. Nah, ini termasuk apa? Qati'ur rahim. Jadi ketika ada qati'ur rahim maka wajib silaturahim. Maka kebalikannya silaturahim artinya sambung, sesuatu yang putus itu harus disambung kembali. Makanya termasuk salah satu daripada kemaksiatan yaitu memutuskan hubungan keluarga. Oh kok tak ngaku boleh. Oh kok nikah putus berkaki. Ini termasuk maksiat. Alhamdulillah. Terus wa'idaul jari, dan juga yang kedua yaitu menyakiti tetangga. Baik menyakitinya ada dua, baik secara qaul berupa perkataan ataupun secara perbuatan. Ini termasuk salah satu daripada maksiat badan nyakit tetangga, baik dari ucapan atau dari tingkah laku atau dari sindiran. Intinya sesuatu yang dapat menyebabkan tetangga itu sakit ataupun daripada membuang sesuatu ke dalam rumahnya ataupun di halaman rumahnya atau membuat tetangga tidak nyaman, maka ini termasuk kemaksiatan. Walau kafiran lahu, katanya. Walau kafiran lahu, walaupun adanya tetangga itu kafir. Jadi hakul jar lil jar ini ya tidak memilih itu Islam ataupun tidak Islam. Artinya walaupun kafir itu ada hak di dalam bertetangga. Jadi tidak boleh menyakiti. Jadi kalau umpamanya tetangga kita itu orang Islam, salah dikeretan ke Islam, ya, maka ini banyak haknya. Hak keluarga, hak saudara, hak tetangga, ya. Jadi di sini diriwayatkan walaupun adanya tetangga tadi tetangga kafir, maka tetap tidak boleh menyakitinya, ya, baik dengan secara ucapan ataupun secara perbuatan. Walau kafiran lahu amanun, ya, artinya walaupun orang itu kafir, yang mana bagi kafir itu amanun, yaitu keamanan. Artinya orang kafir ini tak nyala, ya, tak nyala deh kita. Jadi maka adam zahiran yaitu dengan
menyakiti secara jelas. Jadi tidak boleh ya. Walaupun orang kafir tidak boleh disakiti. Kalau memang kafir tadi memang kafir mu'taman, artinya kafir yang memang dilindungi. Beda dengan kafir harbi umpamanya. Itu beda. Makanya di sini disebut walau kafiron lahu amanun. Ini termasuk apa? Termasuk sesuatu kafir yang dapat keamanan ya. Terus watahdibu, dan juga nyemir ya, nyemir bisawadi, dengan warna hitam. Jadi nyemir warna hitam itu termasuk maksiat. Jadi yang diperbolehkan yaitu ketika kita umpamanya kita masih muda, ternyata udah uban ya, jadi biar tak kelihatan tua atau udah kelihatan oleh orang-orang kafir ataupun kelihatan agak awet, maka boleh ya, boleh kita itu bersemir, tapi dengan catatan tidak boleh bersemir dengan warna yang hitam, warna kuning ataupun warna merah ya. Tapi dengan catatan adanya kita bersemir ini bukan ittiba lil kafirin ya, bukan mengikuti orang-orang kafir. Beda lagi kalau umpamanya kita semir karena mengikuti trennya orang-orang kafir, maka tidak boleh. Ketika kita musyabbah, maka ketidakbolehannya di situ. Ketika kita meniru orang-orang kafir, maka termasuk kita bertasyabuh bil kafir ya. Maka tidak boleh. Makanya kalau kita ingin nyemir, jangan kita dalam niat pertama. Maka setiap sesuatu tergantung niatnya. Niatlah karena untuk menjalankan kesunahan tadi ya, untuk menjalankan kesunahan, dan bukan niat untuk meniru orang kafir. Niatnya niru untuk Habib Bahar, kan termasuk kesunahan, karena yang ditiru orang muslim ataupun tadi yang ditiru janggung merah seperti Habib Umar, karena termasuk sesuatu yang ittiba bil ulama yang sunnah ya, mustahab gitu. Terus wa tashabbuhur rijal bin nisa dan juga satu termasuk daripada kemaksiatan termasuk badan, yaitu tashabbuhur rijal bin nisa, menyerupainya seorang laki-laki, itu laki-laki bin nisa dengan perempuan, waksu dan sebaliknya. Artinya laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki pakai rok, laki-laki pakai sesuatu yang menyerupai perempuan lah, ataupun rambutnya panjang tapi dengan catatan kalau menyerupai perempuan namanya ya. Artinya sesuatu tashabbuhur rijal, artinya sesuatu perbuatan yang mana di situ adalah perbuatan khusus bagi perempuan lalu diserupai laki-laki. Tapi kalau sesuatu perbuatan tadi ya memang umum antara laki-laki dan perempuan, itu tidak ya. Artinya katakanlah kalau pakai rambut panjang, atau asalkan jangan itu sebagian yang mengatakan boleh pakai rambut panjang, mungkin di situ ada mushtarakun bainar rijal wan nisa, maka tidak bisa juga untuk dikatakan haram ya, membuang kita tidak berani untuk mengatakan haram. Maksudnya di sini ketika ada hal yang memang urgennya khususnya untuk perempuan lalu dilakukan oleh laki-laki, itu yang tidak boleh. Seperti laki-laki pakai rok kan khusus taksis kepada wanita. Ataupun laki-laki perempuan menyerupai laki-laki. Apa contohnya umpamanya? Kalau umumnya laki-laki perbuatan pakaian laki yang khusus laki-laki lalu dipakai perempuan, maka ini termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau perbuatan itu perbuatan ataupun pakaian yang umum bisa dilakukan oleh laki-laki perempuan, maka itu tidak masuk. Terus wa isbalus saubi dan juga isbalus saubi mengelebar angkuyen, adalah munasarongan sampai ke bebe ya, sampai ke bebe lebih dari to'ot ya, lil huyalai, karena ada alasan sombong. Loh kalau umpama nggak sombong, pakai sarung sampai ngelebar ke bebe, sampai kayak nyapoi lantai, tapi tidak ada unsur huyala, maka tidak haram. Sebenarnya kata ulama di situ makruh.
hukumnya makruh. Jadi mau ngakui sarung atau celana ya sebagus mereka paling tidak sampai tongkat, jangan sampai ke bawah. Walaupun tidak ada unsur, kalau tidak ada unsur kesombongan itu tidak haram, namun paling tidak itu makruh hukumnya. Wal hana'u bil yadaini, wal hana'u dan juga pakai inai mewarnai kuku, bil yadaini di dalam tangan dua, wal rijlaini dan kaki dua, tapi lirrajuli bagi laki-laki. Jadi tak boleh juga laki-laki enggak pacaran ainai yang kita oleh ataupun mewarnai kuku-kukunya itu tidak boleh. Tapi bila hajatin terhadap tanpa hajat. Makanya ulama mengatakan bila hajatin. Ustaz, kalau umpamanya tangan saya ini kalau tidak dikasih inai ini nanti korengnya bertambah umpamanya. Nanti kalau tidak pakai inai ini nanti bisa habiskan ini. Nah, maka ini termasuk ada unsur hajat. Ya, ketika ada unsur hajat maka tidak berlaku hukum tadi. Makanya hukum tadi bil hajah ya. Tapi kalau hajah ya larinya tidak tidak dikodil hajah. Ya, kalau larinya kepada kebutuhan ya tetap boleh ya. Seperti babi umpamanya, kalau nanti tidak makan babi di dalam hutan ya, maka boleh makannya, tapi dikodil hajah, jangan sampai kenyang ngongku. Artinya yang penting bisa nahan. Bisa tidak mati, tak bisa mati ya cukup ini, jangan sampai situ babi tidak ada. Itu termasuk kodril hajat, ini termasuk hajat kebutuhan. Jadi namun sudah toh dari pengajian malam muka amal berkah khususah sejak sebelum tiga para hadirin dan malam muka kita sudah Allah Subhanahu Wa Taala ibu dari ahli ilmu, ahli ibadah, ahli nampak kebagusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan menemukan amal-amal kita serta Allah Subhanahu Wa Taala diterima, dan menemukan amal ibadah kita mereka berlandaskan kepada ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sudah ada pemantau rasa lalu kalau